Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan kinerja dari kelompok kami yang berjudul memahami diet pada pasien pre dan pos bedah. Maka dari itu, tonton penjelasan dari kami ya, sehingga kalian bisa untuk mengetahui tentang diet pre dan pos bedah dan apa saja dietnya. Saya akan menjelaskan tujuan diet preoperasi dan post-operasi. Yang pertama, tujuan diet preoperasi yaitu agar status gizi pasien tetap dalam keadaan normal sehingga menghilangkan stres dan cepat dalam proses penyembuhan luka. Yang kedua yaitu tujuan diet post-operasi yaitu agar status gizi pasien tetap dalam keadaan normal kembali, kemudian dapat mempercepat proses penyembuhan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh pasien dengan cara memberikan kehilangan cairan dan elektrolit, kemudian protein, zat gizi, dan lain-lain. Prabedah adalah pengaturan makan yang diberikan kepada pasien yang akan menjalani pembedahan. Diet pasca bedah atau post operasi adalah makanan yang diberikan kepada pasien setelah menjalani pembedahan. Pengaturan makanan sesudah pembedahan tergantung pada macam pembedahan dan jenis penyakit penyerta. Jenis diet dan pemberian. 1. Diet pasca bedah 1 atau DPB 1. Diet ini diberikan kepada semua pasien pasca bedah, yaitu 1. Pasca bedah kecil setelah sadar dan rasa mual hilang. 2. Pasca bedah besar setelah sadar dan rasa mual hilang serta ada tanda-tanda usus bekerja. 3. Cara memberikan makanan. Selama 6 jam sesudah operasi, makanan yang diberikan berupa air putih, teh manis, atau cairan lain seperti pada makanan cair jernih. Makanan ini diberikan dalam waktu sesingkat mungkin karena kurang dalam semua zat gizi. Selain itu diberikan makanan parenteral sesuai kebutuhan. Diet pasca bedah 2 diberikan kepada pasien pasca bedah besar saluran cerna atau sebagai perpindahan dari diet pasca bedah 1. Cara memberikan makanannya. Makanan diberikan dalam bentuk cair kental berupa kaldu jernih, sirup, sari buah, sup, susu, dan puding rata-rata 8-10 kali sehari selama pasien tidak tidur. Jumlah cairan yang diberikan tergantung keadaan dan kondisi pasien. Selama itu dapat diberikan makanan parenteral bila diperlukan. DPB 2 diberikan untuk waktu sesingkat mungkin karena zat gizinya kurang. Makanan yang tidak boleh diberikan pada diet pasca bedah 2 adalah air jeruk dan minuman yang mengandung karbon dioksida. 3. Diet pasca bedah 3 atau DPB 3. DPB 3 diberikan kepada pasien pasca bedah besar saluran cerna atau sebagai perpindahan dari DPB 2. Makanan yang diberikan berupa makanan saring ditambah susu dan biskuit. Cairan hendaknya tidak melebihi 2000 ml sehari. Selain dapat diberikan makanan parenteral bila diperlukan. Makanan yang tidak dianjurkan untuk DPB 3 adalah makanan dengan bumbu tajam dan minuman yang mengandung karbon dioksida. 4. Diet pasca bedah 4 berupa nasi tim dan lauk tinggi kalori, tinggi protein. Makanan tinggi kalori dan tinggi protein berupa makanan seimbang. Makanan yang dihindari yaitu disesuaikan dengan kondisi klien, misalnya yaitu darah tinggi mengurangi konsumsi garam dan kolesterol, kencing manis mengurangi mengkonsumsi gula. 4. Orang yang alergi terhadap makanan tertentu seperti telur, ikan asin, kacang harus dihindari. Syarat diet. Diet yang disarankan adalah 1. Mengandung cukup energi, protein, lemak, dan zat-zat gizi. 2. Bentuk makanan disesuaikan dengan kemampuan penderita. 3. Menghindari makanan yang merangsang, contohnya pedas, asam, dan lain-lain. Suhu makanan lebih baik bersuhu dingin. Pembagian porsi makanan sehari-hari diberikan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan makan penderita.
Syarat diet pasca operasi adalah memberikan makanan secara bertahap mulai dari bentuk cair, saring, lunak, dan biasa. Pemberian makanan dari tahap ke tahap tergantung pada macam pembedaan dan keadaan pasien. Berikut saya akan membahas tentang contoh diet pada kasus. Diet untuk bedah kantong empedu dan kombinasi dengan abdominoperineal bedah pada kantong empedu yang dikombinasikan dengan abdominoperineal oral feeding biasanya diberikan di awal. Berikut adalah sebuah contoh diet yang sederhana. Diet hari pertama pasca operasi dipenuhi kebutuhan transfusi dan formula infus yang cukup. Hari kedua ditambah sejumlah kecil cairan berupa teh, gelatin, dan air jahe tanpa susu dan jus buah. Hari ketiga cairan termasuk susu skim dan jus buah boleh diberikan. Pemberian makanan pembuluh darah melalui infus dilanjutkan, kecuali glukosa dalam air. Ditambah vitamin dapat digantikan dengan bagian dari larutan garam. Hari keempat, sejumlah kecil campuran cairan yang mengandung tinggi protein boleh ditambahkan. Pada hari keempat ini, 1 liter protein hidrolisat dapat dihilangkan dari pemberian makanan bagi pembuluh darah. Hari kelima, jumlah makanan boleh ditingkatkan, setidaknya 70-100 gram. Protein harus tersedia dalam oral feeding. Pemberian vitamin secara oral sudah bisa diberikan. Pemberian makan pembuluh darah melalui infus dapat dihentikan. Dan diet hari ke-6, diet makanan sudah bisa diberikan kepada pasien. Tips perawatan pasca operasi. Yang pertama adalah jangan terlalu banyak bergerak. Yang kedua, tidur yang cukup. Yang ketiga, makan makanan yang sehat. Yang keempat, rutin minum obat. Yang kelima, hati-hati saat batuk. Yang keenam, selalu konsultasi ke dokter. Dan yang terakhir, pastikan tangan Anda selalu bersih. Cara pemberian makanan selain oral. Ada 2 cara. Yang pertama, menggunakan cara tube feeding. Tube feeding merupakan metode yang paling sering digunakan dalam diet pasca bedah. Ketika pasien tidak mampu untuk makan melalui mulut, setelah melewati operasi, kecelakaan, pingsan, karsinoma pada esofagus, kebutuhan zat gizi harus tetap terpenuhi. Tube feeding biasanya dilakukan melalui saluran hidung. Dengan cara pipa dimasukkan cairan yang mengandung zat gizi ke dalam tubuh secara aman menuju dinding perut. Cairan tersebut mengalir ke dalam lambung melalui rongga. Pasien membutuhkan dukungan yang besar untuk mengatur kondisi tersebut. Cara yang kedua, rectal feeding. Rectal feeding merupakan pemberian makanan kepada pasien melalui rektum, akan membatasi kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan. Makanan tidak dapat melewati katup ilokekal dengan diserap melalui usus besar. Contoh kasus di masyarakat. Seorang ibu muda menjalani operasi sesar untuk melahirkan bayinya. Ketika di rumah sakit, diberi makan makanan yang enak seperti daging, telur, sebuah snack, dan lain-lainnya. Pada saat di rumah, para kerabat melarang makan makanan seperti ikan, daging, sayur berkuah, dan banyak lagi yang dilarang. Dalam praktek sehari-hari, kejadian tersebut sering terjadi. Ketika ditanya mengapa kerabat atau keluarga melarang makan makanan tersebut, jawabannya nyaris sama, yakni takut luka operasi lambat kering, takut gatal, dan takut yang lainnya. Kadang pasien atau pihak keluarga bertanya, bolehkah makan daging, ayam, ikan? Bolehkah makan makanan yang digoreng? Bolehkah makan makanan yang bersantan? Jawabannya adalah boleh. Bahkan sangat dianjurkan makan makanan bergizi agar mempercepat penyembuhan luka operasi dan kondisi tubuh segera pulih kembali. Contoh menu diet post operasi dalam 1 hari. Makanan-makanan yang cair dapat berupa susu, tetapi tidak boleh terlalu panas.
Makanan dalam suhu dingin lebih baik karena dapat mempercepat pembentian pendarahan. Setelah tahap makanan cair, dapat diberikan makanan dalam bentuk saring bertahap, makanan lunak, dan kembali seperti semasa sehat, sesuai dengan kemampuan pasien menerima makanan. Sekian video dari kelompok kami. Apabila salah kata atau ucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just got a brand new whip in the yard. You could drive it when you want, but you gotta keep that top down for me. 'Cause I'm just tryna push this shit, no start, up and down your boulevard. Girl, I had to pull you over for them jeans. Whoop, whoop. Look at that sexy body, look at that trunk in the back. Whoop, whoop. I'ma get a little bit ratchet, 'cause I never seen a dog like that. You know I had to skirt, pull up.